Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam renungan harian Resort GK Pulang Pisau. Saya Pendeta Wanti. Hari ini hari Sabtu, tanggal 3 Februari tahun 2024 akan membawa kita untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita berdoa. Bersyukur atas waktu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau bersama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran hamba-Mu ini bersama dengan seluruh pendengar-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari Yesaya pasal 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dengan perikop para dewa Babel tidak berdaya, tema bagi kita saya berikan yaitu kesetiaan Tuhan tidak terbatas. Setiap kita tidak bisa menghentikan waktu. Waktu terus berjalan tanpa ia permisi atau terus berlalu tanpa ia pamit dalam hidup kita. Seiring dengan waktu yang terus berjalan ini, tentu usia kita pun semakin bertambah. Fisik kita mengalami penurunan dan masa tua adalah sebuah kepastian dan kondisi yang tidak dapat kita hindari. Namun firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara-saudariku, melalui firman Tuhan ini kita menemukan sebuah kebenaran bahwa memang manusia akan mengalami perubahan dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan berkata bahwa Ia adalah Tuhan yang tidak berubah, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan ilah atau Tuhan lain. Tuhan adalah Tuhan yang tetap sama. Ia tetap setia, baik hari kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Nabi Yesaya dalam nas hari ini mengingatkan dan memperdengarkan kepada umat Israel ketika mereka dalam masa pembuangan di Babel. Umat Israel yang tegar tengkuk, mereka yang kerap kali tidak setia kepada Tuhan di tengah kondisi keberadaan kehidupan dan kelemahan mereka. Mereka berubah-ubah iman kepada Tuhan. Namun di sini Nabi Yesaya memperlihatkan akan kekuasaan Tuhan, akan Tuhan yang mereka boleh imani pada awalnya adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Kesetiaan Tuhan tidak terbatas oleh keadaan, ruang, dan waktu. Bahkan Tuhan mengasihi umat kepunyaannya. Dua hal yang menjadi kekuatan dan kepastian bagi kita melalui firman Tuhan hari ini. Pertama, pernyataan Tuhan melalui Nabi Yesaya ketika Tuhan mengatakan, "Aku menggendong kamu," mengingatkan kita tentang kasih orang tua kepada anaknya. Ketika sejak bayi kita digendong, bagaimana rasanya? Apa yang kita alami? Artinya kita ada dalam rangkulan dekapan cinta kasihnya, dan kita merasakan ada kenyamanan, dan seorang anak merasakan kedamaian. Demikian Tuhan mengungkapkan kasihnya. Gambaran kasih Tuhan kepada kita, umatnya, saat ini pun bagi umat Israel. Yang kedua, Tuhan berkata, "Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." 4 kata penting di sini sebagai tindakan Allah yang sempurna. Ia yang melakukan atau menjadikan kita, yang artinya Ia yang menciptakan kita. Dan tidak lepas dari itu, ketika kita diciptakan, kita diadakan, dan Ia menanggung hidup kita.
Artinya ia memelihara hidup kita. Tidak sampai di situ, ia memikul kita. Artinya apa, saudara-saudari? Ia mau menolong kita dalam keadaan dan keberadaan hidup kita. Dan tidak cukup berhenti sampai di situ saja, tetapi ia menyelamatkan hidup kita. Sungguh sempurna kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, dari dulu, kini, dan selama-lamanya. Oleh tetap itu, mari kita tetap setia kepada satu-satunya Tuhan kita, Yesus Kristus. Kesetiaan Tuhan tidak terbatas oleh keadaan, situasi, kondisi kehidupan kita. Demikian juga kita pun kembali setia memancarkan kasih keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dan hari ini kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah kami didapati setia kepada Tuhan dalam segala hal kehidupan ini. Saat ini kami memohon berkat penyertaan Tuhan, dan kami berdoa bersama bagi jemaat GKI Hosiana Pilang. Tuhan memberkati kehidupan warga jemaat kami. Tuhan memberkati karya kerja dan pelayanan mereka. Tuhan memberkati setiap cita-cita dan harapan mereka. Demikian Tuhan, Engkau memberkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani pendeta bersama dengan penetua dan diakon, agar mereka dipakai oleh Tuhan secara heran dan luar biasa, dianugerahkan roh hikmat, kemampuan, kebijaksanaan untuk menata kehidupan berjemaat-Mu, sehingga sukacita, pelayanan senantiasa boleh dilaksanakan untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian Tuhan, Engkau memberkati setiap program dan penata layanan yang dirancangkan, direncanakan, dan dilaksanakan. Kami percaya penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai memimpin mereka senantiasa. Kami juga mendoakan seluruh kehidupan kami, umat kepunyaan Tuhan yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan dan disembuhkan. Dalam kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan, hidup kami senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan. Mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.